Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Radwa Safina dengan NIM 2310446. Di sini saya menjelaskan tentang independent sample. Nah, perlu diketahui independent sample yaitu mencari perbedaan antara dua kelompok untuk melihat apakah ada pengaruh atau perbedaan yang signifikan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, di sini saya sudah memiliki data. Yang pertama adalah identifikasi variabel. Nih, yang pertama. Nah, di variabel X itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Variabel Y ada keterampilan belajar. Dengan judul perbedaan keterampilan belajar antara laki-laki dan perempuan. Dengan hipotesis ada perbedaan keterampilan belajar laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada layout data. Yang ini adalah subjek yang berjumlah 15. Ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dengan skor 25 sampai 29 berjumlah 15 responden. Dengan total ini dijumlahkan semua menjadi 390. Yang selanjutnya adalah perempuan dengan nilai 25 sampai dengan 24 berjumlah 15 dan dijumlahkan menjadi 372. Nah, kenapa di sini ada Y1 pangkat 2 dan Y2 pangkat 2? Nah, Y ini adalah lambangnya seperti laki-laki cuma dikuadratkan. Ada tulisannya Y1 ini melambangkan bahwa ini laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah, selanjutnya ini laki-laki nilai skor 25 dari laki-laki dikuadratkan menjadi 625. Jadi ini tinggal dikuadratkan saja ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini yang bawah adalah penjumlahan kuadrat ini semua dijumlahkan menjadi 10.280. Selanjutnya perempuan dikuadratkan menjadi 6520 sama seperti yang laki-laki. Ini per skor dikuadratkan hingga menjadi 9.264. Jika sudah, kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah mencari mean atau rata-rata. Di sini rumusnya Y1 sama dengan sigma Y1 per N. Nah, di sini itu nilai sigma Y1 adalah total dari keseluruhan nilai laki-laki yang ini 390. Kenapa kok enggak Y? Karena kan itu tadi rumusnya Y1 aja. Kalau di sini kan Y2, kita pakai yang laki-laki 390. Nah, nilai N tadi di rumus itu jumlah subjek atau jumlah responden ada 15 orang. Kita kembali ke rumus. Nah, tinggal masukkan saja. Ini sigma Y1 390, nilai N seluruh responden 15. Nah, 390 per 15 sama dengan 26. Nah, sama seperti yang perempuan. Sama seperti yang laki-laki tadi. Y2 yaitu nilai perempuan, rumusnya sigma Y2 per N2. Nah, tadi sigma Y atau jumlah keseluruhan perempuan adalah ini 372 dan N-nya tetap ya seperti ini 15. Nah, setelah itu kita masukkan kepada rumus sigma Y2 372 dibagi 15 sama dengan 24,8. Nah, selanjutnya adalah rumus mencari simpangan baku, yaitu S1 kuadrat sama dengan N1 sigma Y1 kuadrat min dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Nah, ini kan kuadratnya di luar ya. Nah, kita masukkan tuh
N sama dengan 15. N kan nilai seluruh responden. Nah, untuk sigma Y2 ini baru kita masukkan yang ini. Yang seluruh jumlah keseluruhan sigma Y2 kuadrat yaitu 10.280. 1280. Nah, selanjutnya adalah ada sigma Y1 kuadrat. Sama seperti ini tadi, yang tadi, sigma Y1 kan 390. Nah, kalau di dalam kurung berarti dikuadratkan. Nih. Terus, kan selanjutnya ada N1 kuadrat. Nah, totalnya kan tadi jumlah respondennya kan 15 dikuadratkan. Nah, langsung saja 15 dikali 10.280 hasilnya 154.200. Ini dikurangi 390 di pangkat 2 hasilnya 1.502 100. Selanjutnya 15 di pangkat 2 hasilnya 225. Ini dikurang 154 200 sama 152 100 ini dikurangi jadi 2100, 255 turun, hasilnya ini 9,3. Nah, sama seperti yang simpangan baku yang kedua ini, tapi datanya pakai yang perempuan. Ya, sama seperti tadi. Kita langsung menuju ke rumus selanjutnya, yaitu mencari simpangan baku gabungan. Nah, dalam simpangan baku gabungan ini, rumusnya adalah ini. Maaf. SP sama dengan akar N1 min 1 S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 min 1 tutup kurung S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Nah, langsung saja ini N kan tadi 15 jumlah seluruh responden. Nah, S2-nya ini adalah hasil dari perhitungan yang pertama tadi. Nah, yang ini. Nah, ini dia. Hitungan dari nilai S1 kuadrat. Nah, selanjutnya adalah ditambah N2 min 1. Nah, N-nya kan tadi 15 min 1 S2 kuadrat ini adalah hasil dari S2 ini. Nah, ini 2,56. Nah, kita masukkan pada rumus. Jadilah ini. Selanjutnya adalah N plus N2 min 2. Nah, 15 sama 15 min 2 hasilnya 28. Nah, kita tinggal memasukkan rumus ini. 15 kurangi 1, 14, 9,3 kuadrat hasilnya 86,5 ditambah ini 15 dikurangi 1, 14, 2,56 kuadrat hasilnya 6,5536 per 28. 28 itu dari 15 tambah 15 min 2. Nah, di akar lagi hasilnya ini 1,21 ditambah kalian antara 14 sama 6,5536 ini hasilnya 92. 28 turun. Setelah itu ini hasilnya 1,211 ditambah 92 hasilnya 1,303 dibagi 8 hasilnya 46,5 di akar hasilnya 6,819 dibulatkan jadi 6,82. Selanjutnya kita mencari rumus standar error. Nah, rumus standar error itu yang ini nih. Nah, rumusnya SY1 min SY1 min Y2 sama dengan SP akar N min akar
rumusnya SY min Y2 sama dengan SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, dilihat dari nilai SP-nya, tadi kan sudah dihitung, hasilnya adalah 6,82. 6,82 kita ditaruh sini 6,82. Selanjutnya akar 1 per N kan tadi 15 turun nih, 1 tetap 15. Selanjutnya diakarkan seperti ini, hasilnya 2,49031, dibulatkan jadi 2,49. Nah, selanjutnya kita mencari uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Nah, untuk uji T, rumusnya adalah T sama dengan Y1 min Y2 per SY1 min Y2. Nah, di sini Y1 min Y2-nya itu berasal dari ini, rata-rata. Nah, ini nih, rata-rata. Tinggal kita masukkan ke rumus T. Nah, kan ini di bawahnya, jadi ini ada 26, rata-ratanya Y1, rata-ratanya Y2, 24,8. Selanjutnya adalah SY min Y2 ini dapat dari ini, hasil dari atasnya ini. Nah, hasilnya adalah 0,482. Nah, untuk menentukan T hitung dengan T tabel, kita perlu menghitung DF-nya, degree of freedom. Nah, degree of freedom ini yang menentukan nanti kita T tabelnya itu yang sebelah mana. Selanjutnya adalah degree of freedom ini rumusnya N min 2. Nah, N di sini tuh bukan 15 lagi, tapi penjumlahan antara jumlah responden laki-laki dan perempuan, hasilnya kan 30. Min 2 hasilnya 28. Selanjutnya di sini kan kita sudah mendapatkan 28. Nah, untuk cek T tabel, kita pergi ke T tabel terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada T tabel. Dalam T tabel kita perlu tahu mana yang kita perlukan. Nah, di sini ada 1% atau 010, yang 5% 050. Nah, tadi kan DF atau degree of freedom kita kan hasilnya 28 ya. Nah, kita cari yang bawah sini, 28 yang ini. Kita kan dari bawah sini, ini kan kencengannya bawah sini. Ini kita cari. Nah, ini udah ada tandanya, udah saya tandain di sini. Nah, hasilnya 7, kalau yang 1% 2,763, kalau yang 5% hasilnya 2,048. Nah, tadi kan sudah ketemu tuh T alfa 1%-nya 2,763, T alfa 25% hasilnya 2,048. Harusnya ini 8 ya, maaf, bukan 6. Nah, jadi kesimpulannya itu menolak H0 karena T hitung itu lebih kecil daripada T alfa, kita pakai yang 5% ya, T alfa 5%. Kan 0,482 yang ini, itu kan lebih kecil daripada T yang di tabel 2,048 harusnya ini. Nah, karena itu kesimpulannya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara keterampilan belajar laki-laki dan perempuan. Jadi, kesimpulannya adalah ini berarti tidak ada perbedaan signifikan keterampilan belajar antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita menentukan efek size. D sama dengan Y1 min Y2 per SP. Nah, Y1 dan Y2 ini berasal dari rata-rata yang tadi ya, sama seperti tadi, dan SP ini
berasal dari rumus yang sudah dikerjakan tadi, yang ini ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Dalam rumusnya hasilnya 0,1759. Kalau dipersenkan dikali 100 ya jadi 17,59%. Nah, kesimpulan efek size ini berarti variabel X menyumbang 17,95% kepada atau terhadap variabel Y, dan sisanya 82,41% dari variabel lain. Nah, perbedaan ini tidak signifikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.